selamat datang di YouTube aku. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pemeriksaan kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Di kesempatan kali ini aku akan mengambil sumber dari salah satu jurnal yang berjudul Kualitas Air Sumur Gali di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan Indeks Most Probable Number atau MPN dengan penulis Randa Novalino, Neti Suharti, dan Arni Amir. Kalau kalian penasaran, jangan lupa ya ditonton sampai akhir. Yuk, tonton. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kesehatan lingkungan adalah keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Beberapa ruang lingkup kesehatan daripada lingkungan yang penting diantaranya adalah penyediaan air bersih, makanan dan minuman yang higienis, dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, menjelaskan bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Syarat kesehatan mengenai kualitas air yang dimaksud meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Ketentuan WHO dan American Public Health Association menyatakan kualitas mikrobiologis air ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya bakteri E. coli di dalam air dan jumlah bakteri tersebut di dalamnya. Untuk mengetahui jumlah bakteri patogen pada air, yaitu bakteri coliform, sampai saat ini masih digunakan metode tabel Hopkins atau yang lebih dikenal dengan nama MPN, yaitu Most Probable Number atau GPT, yaitu jumlah perkiraan terdekat. Tabel tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform di dalam 100 ml air yang positif terhadap uji penduga atau presumptif tes dan uji penegas atau konfirmatif tes dan uji pelengkap atau complete test dengan menggunakan perlakuan pada 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml di air tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kualitas air sumur gali di Kelurahan Lubuk Buaya berdasarkan Indeks MPN menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI nomor 416 tahun 1990. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif laboratorium untuk mengetahui kualitas air sumur gali berdasarkan persyaratan mikrobiologi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 15 sampel. Hasil dari penelitian ini didapatkan satu sampel tidak terkontaminasi oleh bakteri coliform, yaitu sampel dengan nomor 13 dengan hasil MPN 0 seperti yang terlihat pada tabel, dan sisanya 14 sampel yang didapatkan terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Menurut Permenkes RI nomor 416 Menkes per 9 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, bahwa kualitas air pada sarana air bersih sumur gali yang aman digunakan oleh masyarakat berdasarkan persyaratan mikrobiologi adalah tidak mengandung bakteri coliform lebih dari 50 pada setiap 100 ml air bersih. Pemeriksaan terhadap 15 sampel air sumur gali di Kelurahan Lubuk Buaya dengan metode MPN didapatkan hanya 4 sampel yang memenuhi persyaratan Permenkes tersebut dan layak digunakan masyarakat, yaitu dengan nilai MPN kurang dari 50. 11 sampel lainnya tidak memenuhi persyaratan mikrobiologi sesuai yang ditetapkan oleh Permenkes dan dinyatakan tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Secara keseluruhan, kandungan coliform pada air sumur gali yang tidak memenuhi standar sebanyak 73,33%. Pada
Pada tabel dapat kita lihat bahwa hasil dari pemeriksaan didapat 73,3% sumur gali berlokasi dekat dengan sumber pencemaran seperti kakus, spiteng, dan tempat pembuangan sampah. Ini sebanding dengan hasil yang didapatkan dari pemeriksaan laboratorium mikrobiologi menunjukkan 73,33% sampel tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes, yaitu coliform lebih dari 50 pada setiap 100 ml air bersih. Sisanya sebanyak 26,66% yang berjarak lebih dari 10 meter dari sumber pencemaran menunjukkan jumlah bakteri coliform tidak melebihi dari 50 pada setiap 100 ml. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan terhadap lokasi sumur gali sangat berpengaruh terhadap kontaminasi coliform, sehingga sangat diperlukan dan diperhatikan dalam penentuan air sumur gali yang baik harus berlokasi lebih dari 10 meter dari sumber pencemaran. Dinding sumur dan dinding yang membatasi mulut dari permukaan tanah, yaitu dinding parapet, juga turut mempengaruhi kualitas mikrobiologi air sumur galian. Dinding sumur harus dilapisi dengan batu yang disemen atau polongan. Sumur yang tidak dilapisi dengan batu dan disemen ini lebih memudahkan terjadinya kontaminasi langsung pada air sumur. Drainase atau saluran pembuangan air pada sumur gali merupakan persyaratan sanitasi yang juga harus dipenuhi agar terlindungi dari kontaminasi air kotor. Drainase harus dibuat bersambungan dengan parit agar tidak terjadi genangan air di sekitar sumur. Pada tabel didapatkan bahwa sebanyak 53,33% sumur gali yang diperiksa memiliki saluran pembuangan air yang menyambung ke parit. Sisanya sebanyak 46,66% lain yang memiliki kualitas pembuangan air ke parit, yaitu tutup sumur. Sumur sebaiknya ditutup dengan penutup yang terbuat dari batu dan semen, terutama pada sumur umum. Tabel, jenis tutup sumur yang digunakan pada sumur gali yang diperiksa adalah seng, yaitu sebanyak 54%. Pada sumur gali yang menggunakan seng sebagai penutupnya, ini didapatkan hasil kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi standar atau memiliki jumlah coliform lebih dari 50 pada semua sumur gali yang airnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Permenkes menggunakan penutup yang terbuat dari semen. Selain itu, ada juga penggunaan pompa listrik atau ember juga ikut mempengaruhi kualitas mikrobiologi air sumur gali. Penggunaan pompa listrik sebagai sarana pengambilan air lebih mengurangi resiko kontaminasi oleh bakteri dibandingkan dengan penggunaan ember. Sedangkan sebagian besar air sumur gali yang tidak memenuhi standar menggunakan ember sebagai sarana pengambilan air, yaitu sebanyak 63,6% dari jumlah sumur gali yang tidak memenuhi standar. Kesimpulan yang dituliskan oleh penulis yaitu sebagian besar sumur gali tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes RI nomor 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Ditemukan sebanyak 73,33% dari jumlah sumur yang diperiksa dan tidak memenuhi standar karena mengandung coliform lebih dari 50 pada setiap 100 ml air. Seperti yang terlihat pada diagram 1, hanya 26,6% sumur yang diperiksa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan tentang pemeriksaan kualitas air dengan tes duga dan tes penegasan. Apabila saya banyak salah kata atau salah apapun itu, mohon koreksinya. Di sini saya juga masih belajar. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian. Sekian dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.